할 수 있고 변호사 선임할 수 있습니다. Cerita diawali dengan kemunculan tokoh utama bernama Taijung. Ia terlihat keluar terburu-buru dari sebuah gedung, lalu menaiki motornya dan melaju ke suatu tempat. Saat melewati terowongan, barulah diketahui bahwa ia sedang mengikuti sebuah mobil berwarna kuning. Taijung kemudian menyalip dan menghadang mobil tersebut. Pengemudi mobil tampak berusaha menabraknya untuk membunuhnya. Namun, Taijung dengan sigap mengangkat motornya ke atas dan menatap tajam ke arah pengemudi. Ia mengancam bahwa meskipun ia mati hari itu, ia akan menyeretnya bersama ke neraka, dan memperingatkan agar menunggu karena tak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Namun, wajah pengemudi mobil itu tidak diperlihatkan. Setelah itu, cerita beralih ke masa lalu, memperlihatkan bagaimana semua ini bermula. Taijung bekerja sebagai kurir pengantar barang. Setiap hari ia mengantarkan pesanan dari rumah ke rumah. Di sisi lain, ada seorang kurir lain yang tanpa sengaja hampir menabrak seorang gadis. Ia segera meminta maaf, tetapi gadis itu malah memakinya. Gadis itu ternyata bersama pacarnya. Tak lama kemudian, Taijung datang dan berkata bahwa ia tidak bisa mengantarkan paket ke daerah tertentu karena jalanan sangat macet. Rekannya menjelaskan bahwa mungkin karena di sana baru dipasang beberapa peralatan, jadi menyebabkan kemacetan. Saat keduanya sedang memeriksa paket, gadis tadi datang bersama pacarnya dengan mobil. Mereka mengambil paket itu lalu melemparkannya begitu saja, kemudian kabur. Taijung yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Ia mulai mengejar mereka. Pengejaran memang memakan waktu cukup lama, tetapi akhirnya ia berhasil menghadang mobil mereka. Ia mengambil kembali paket yang sempat dibuang, melemparkannya ke dalam mobil, lalu menegur mereka bahwa mereka belum membayar barang itu. Sang gadis panik karena orang-orang mulai memperhatikan. Ia pun menyuruh pacarnya untuk segera membayar. Setelah itu, mereka pergi. Saat itu, mereka berada di depan akademi tempat adiknya, Taijin. Tak lama kemudian, Taijin datang. Mereka berdua pergi ke taman. Taijung memberikan makanan kepada adiknya dan menanyakan kenapa ia belum makan. Taijin menjawab bahwa ia akan makan sambil menonton acara favoritnya. Mendengar itu, Taijung menegurnya dengan keras, menyuruhnya untuk tidak membuang waktu dan fokus belajar. Taijin menenangkan kakaknya dan berkata bahwa ia pasti akan lulus kali ini. Ia juga menunjukkan toko kecil miliknya yang menjual tanaman hias. Melihat dekorasinya, Taijung mengira ibunya yang menghiasinya. Namun Taijin berkata bahwa dialah yang menatanya sendiri. Ia belajar banyak dari ibunya saat Taijung tidak ada di rumah. Ia juga mengatakan bahwa nanti, saat mengunjungi ke makam ibunya, ia akan pergi sendirian karena kakaknya harus fokus bekerja dan dirinya sebentar lagi akan menghadapi ujian. Malam harinya, Taijin pulang dan mengikuti kelas daring, mengajar beberapa anak kecil. Sementara itu, Taijung mengangkat beberapa karung ke lantai atas tempat ia dan 3 temannya membantu mendekorasi toko tanaman tersebut. Tak lama, pacar Taijung, Suji, datang. Setelah pekerjaan selesai, mereka mengobrol sejenak. Taijung berterima kasih kepada teman-temannya atas bantuan mereka dan berjanji akan mentransfer bayaran. Saat semua pulang, Suji menatapnya dan berkata bahwa ia selalu bekerja tanpa henti. Taijung menjawab bahwa ia harus melakukannya sampai adiknya lulus kuliah. Suji kemudian berkata bahwa malam ini ia tidak akan pulang dan bertanya apakah boleh menginap. Taijung pun mengizinkannya. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya, Taijung menyiapkan sarapan untuk Suji, lalu kembali bekerja seperti biasa sebagai kurir. Saat mengantarkan paket ke sebuah apartemen, ia hendak naik lift, tapi lift sudah lebih dulu naik, jadi ia memutuskan menggunakan tangga. Di tengah jalan, ia melihat sebuah tanaman yang daunnya mulai layu. Ia kemudian memindahkan tanaman itu ke tempat yang terkena sinar matahari dan menuliskan sebuah catatan kecil untuk pemiliknya, berisi pesan bahwa tanaman tersebut membutuhkan sedikit sinar matahari agar daunnya tidak layu. Setelah itu, ia melanjutkan pekerjaannya mengantarkan paket ke beberapa tempat lain di satu lokasi. Seorang nenek tua memintanya membantu membawa tas ke dalam rumah. Taijung pun dengan sopan membantunya. Sore harinya, ketika Taijung tengah menikmati kopi, telepon di dekatnya tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya, dan dari seberang terdengar suara seorang perempuan yang dengan cemas menanyakan di mana ponsel itu berada, dan disitulah ketegangan baru mulai muncul. Taijung mengatakan bahwa ia menemukan ponsel tergeletak di semak-semak, tepat di depan sebuah minimarket. Gadis itu meminta untuk membawakan ponsel tersebut padanya. Namun Taijung menolak karena ia juga sedang bekerja sebagai pengantar barang. Ia berjanji akan meninggalkan ponsel itu di toko serba ada,
dan gadis itu bisa mengambilnya sendiri. Gadis itu menjelaskan kalau ibunya sedang terluka dan tidak bisa berjalan, jadi ia tidak bisa pergi ke sana. Ia menawarkan sejumlah uang besar jika Taijung mau datang langsung. Setelah mendengar jumlah yang disebutkan, Taijung akhirnya setuju dan meminta gadis itu mengirimkan alamatnya. Sesampainya di sana, tempat itu tampak sepi dan tidak ada siapapun. Ia pun mempertanyakan tempat apa sebenarnya ini. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Gadis itu bertanya apakah Taijung sudah sampai. Ia menjawab ya, dan menambahkan bahwa di depannya ada sebuah terowongan. Ia tidak tahu di mana rumah gadis itu berada. Gadis itu mengatakan kalau ia tidak bisa menampakkan diri di depan orang asing, dan tidak bisa memberitahu di mana rumahnya. Ia menyuruh Taijung untuk meletakkan ponsel di dalam sebuah kotak di dalam terowongan. Uang pembayaran pun sudah disiapkan di sana. Taijung pun setuju dan menuju ke kotak itu. Ia menaruh ponsel di dalamnya dan memeriksa uang pembayaran. Namun saat hendak pergi, sebuah truk melaju sangat dekat dengannya, membuatnya terkejut dan memaki orang itu karena nyaris saja nyawanya terancam. Ia kemudian segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Taijung terlihat berbicara dengan ibunya di upacara peringatan mendiang ayah mereka. Ia mengatakan bahwa ia sudah memberitahu Taijin untuk tidak datang karena adiknya harus fokus pada studinya. Namun tiba-tiba, Taijin muncul. Taijung marah dan menegur adiknya karena tetap datang meski sudah dilarang. Taijin menjawab bahwa ia hanya ingin bertemu, dan menanyakan bagaimana mungkin Taijung berbicara dengan ibu sendirian. Ia juga mengeluh lapar karena berasnya belum dicuci. Taijung pun berkata agar Taijin mengambil makanannya saja karena ia sendiri tidak lapar. Sore harinya turun hujan. Taijung membawa tanaman hiasnya masuk ke dalam rumah, merawatnya, lalu memotret dan mengirimkan foto itu ke temannya, Suji. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Beberapa pria masuk ke dalam rumah. Ketika Taijung hendak membuka pintu, polisi langsung masuk dan menangkapnya. Mereka menuduhnya melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Taijung dibawa ke kantor polisi. Saat media mengetahui hal itu, berita tentang jasad seorang gadis berusia 20 tahun yang ditemukan di tepi sungai langsung tersebar. Sementara itu, Suji sedang bekerja di kafenya belum mengetahui apa yang terjadi. Ia mencoba menghubungi Taijung, menanyakan apakah ia sedang sibuk. Sementara itu, Taijung sedang diinterogasi oleh polisi. Mereka memperlihatkan foto korban, tetapi Taijung marah dan menegaskan bahwa ia tidak mengenal siapapun di foto itu, serta mempertanyakan alasan dirinya dibawa ke sana. Polisi menjelaskan bahwa mereka tidak memerlukan surat perintah untuk tindakan itu. Taijung kemudian memohon agar ia diperbolehkan menggunakan ponselnya sebentar untuk menghubungi temannya agar tanaman-tanamannya bisa dirawat, karena tokonya masih buka. Polisi menanggapi dengan mengejek, mempertanyakan mengapa ia masih memikirkan tanaman di tengah situasi seperti itu. Tak lama kemudian, petugas forensik datang dan meminta Taijung membuka mulut untuk pemeriksaan, yang terpaksa ia lakukan. Di sisi lain, Suji mengetahui apa yang terjadi melalui berita di televisi. Teman-teman Taijung juga datang menemuinya dan menanyakan kronologi kejadian. Sementara itu, Suji sudah menyewa pengacara dan menekankan bahwa mereka tidak bisa hanya diam. Mereka harus membantu membebaskan Taijung. Seorang temannya bertanya apakah Suji sudah menemuinya. Suji menggeleng dan mengatakan bahwa ia belum, tetapi besok akan pergi ke kantor polisi untuk bertemu Taijung. Akhirnya, Suji terlihat datang menemui Taijung. Ia tampak lelah dan sedih. Taijung dengan suara pelan meminta maaf karena situasi ini terjadi, mengaku ia sendiri tidak mengerti mengapa semuanya bisa seperti ini. Suji menatapnya dengan cemas dan bertanya apakah masih ada hal yang ingin ia katakan kepadanya. Taijung tampak bingung ketika Suji berbicara dengannya. Ia bertanya pada gadis itu apa yang sebenarnya ingin dikatakannya, dan menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Suji kemudian menjelaskan bahwa ia hanya ingin mendengar kata-kata itu langsung dari Taijung, karena ia percaya padanya. Ia meminta agar Taijung tidak menyerah, berjanji bahwa ia akan berjuang demi membebaskannya. Beberapa waktu kemudian, Taijung kembali berbicara dengan pengacaranya. Pengacara itu menjelaskan bahwa mereka harus membuktikan bahwa pada hari kematian korban, Taijung sedang sibuk bekerja dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ia menambahkan bahwa tim akan segera menyusun agenda harian Taijung untuk hari kejadian dan hari sebelumnya. Mereka pun mulai meneliti kegiatan Taijung satu persatu, menanyakan di mana ia berada dan apa yang ia lakukan pada setiap jam. Setelah semua informasi dikumpulkan, daftar kegiatan itu akhirnya selesai. Pengacara menilai bahwa daftar tersebut sangat mengesankan dan bisa menjadi bukti kuat dalam pembelaan mereka. Suji yang turut melihat daftar itu menyadari bahwa selama ini Taijung begitu sibuk hingga tidak sempat makan tepat waktu. Dalam hatinya ia merasa iba, berharap Taijung setidaknya sempat memikirkan dirinya sendiri. Pada hari sidang, seluruh pihak hadir di ruang pengadilan.
Pengacara pembela menjelaskan di depan hakim bahwa pada hari kematian korban, Taijung sedang sibuk bekerja dan tidak mungkin berada di lokasi kejadian. Ia menunjukkan jadwal kerja, testimoni dari rekan-rekan, serta berbagai dokumen pengiriman. Sejumlah orang yang mengenal Taijung juga memberikan pernyataan bahwa ia dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin, namun, pengacara pihak lawan tampak belum puas. Ia mengatakan bahwa ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikirannya. Ia menjelaskan bahwa menurut catatan CCTV, Taijung sempat berada di apartemen tempat korban tinggal selama 7 menit pada hari kejadian. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Taijung di sana. Setelah berpikir sejenak, Taijung menjelaskan bahwa di apartemen itu terdapat sebuah tanaman hias dengan daun yang sudah layu. Ia mengaku menulis pesan kecil agar pemiliknya bisa merawat tanaman tersebut. Pengacara lawan menganggap penjelasan itu masuk akal, tetapi kemudian menampilkan rekaman CCTV lain yang menunjukkan bahwa Taijung membawa sebuah tas besar pada saat itu. Ia menanyakan isi tas tersebut. Taijung menjelaskan bahwa ia hanya membantu seseorang nenek membawakan kopernya dan sama sekali tidak tahu bahwa koper itu akan menimbulkan kecurigaan. Namun, pengacara tersebut memperlihatkan foto dari tempat kejadian yang menunjukkan bahwa korban ditemukan bersama sebuah koper yang bentuknya mirip dengan koper yang dibawa Taijung. Taijung semakin bingung. Pengacara itu kemudian bertanya mengapa ponsel korban sempat berada di tangan Taijung. Taijung menjelaskan bahwa ia menerima telepon dari seseorang yang memintanya mengantarkan ponsel tersebut ke sebuah tempat, dengan imbalan sejumlah uang. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa ponsel itu sebenarnya milik korban, namun, pihak lawan menegaskan bahwa jasad korban ditemukan hanya sekitar 40 meter dari lokasi tempat Taijung meletakkan ponsel tersebut. Mereka juga menampilkan foto dari lokasi pembunuhan. Di dalam foto itu tampak sebuah gelang perak di dekat tubuh korban. Gelang yang diam-diam dikenali Suji sebagai milik Taijung. Namun ia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Pengacara kemudian menambahkan bahwa hasil pemeriksaan forensik menemukan jejak DNA Taijung pada tubuh korban. Mendengar hal itu, Taijung langsung panik dan berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Petugas segera menahannya agar ia tidak membuat keributan di ruang sidang. Pengacara lawan menegaskan bahwa berdasarkan keterangan para penghuni apartemen, tidak ada seorang pun yang memiliki tanaman di unit tersebut, bertolak belakang dengan pernyataan Taijung sebelumnya. Ia bahkan menunjukkan foto ruangan kosong sebagai bukti. Beberapa hari setelah persidangan, Suji datang menemui Taijung di penjara. Ia memberitahu bahwa pengacara mereka telah mengundurkan diri. Ia kemudian menanyakan tentang gelang yang dulu selalu dipakai Taijung, tetapi ia mengaku tidak tahu di mana gelang itu berada dan mungkin telah hilang. Suji merasa kecewa dan sedih. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menyesal karena pernah membela seseorang yang ternyata mungkin tidak sepenuhnya jujur. Ia juga mengaku tidak sanggup menunggu lebih lama lagi. Taijung mencoba meyakinkannya bahwa ia benar-benar tidak bersalah dan memohon agar Suji tetap mempercayainya. Namun Suji menolak. Ia melepaskan gelangnya sendiri, menyerahkannya kepada Taijung, lalu pergi meninggalkan penjara tanpa menoleh. Beberapa waktu kemudian, semua tahanan baru dikirim ke penjara besar, termasuk Taijung. Ia tampak gugup dan ketakutan ketika berjalan melewati deretan narapidana lain yang menatap tajam ke arahnya. Seorang penjaga bahkan memberitahu tahanan lain bahwa pria itu adalah orang yang dituduh membunuh seorang gadis di tepi sungai. Taijung hanya bisa menunduk dan mencoba menahan ketakutan yang menghantui dirinya. Setibanya di penjara, mereka langsung diberi pengarahan mengenai jadwal dan rutinitas harian, mulai dari waktu sarapan, makan siang, makan malam, hingga jam mandi. Setelah itu, mereka menjalani pemeriksaan medis. Seorang pengacara publik bernama Sangrok datang menemui Taijung. Ia memperkenalkan diri sebagai pembela umum yang datang untuk membantu Taijung. Sangrok mengatakan bahwa ia juga hadir di pengadilan saat keputusan terhadap Taijung dibacakan, dan menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan jaksa. Ia percaya bahwa Taijung tidak bersalah. Taijung pun memohon agar dirinya dibantu. Ia bersumpah tidak pernah mengenal atau bahkan bertemu dengan korban. Mendengar itu, Sangrok menyalakan alat perekam dan memintanya untuk mengingat dengan saksama semua kejadian yang terjadi. Ia meminta agar setiap detail, sekecil apapun, diceritakan dengan jujur. Taijung kemudian menjelaskan bahwa ia pernah diperlihatkan foto tempat kejadian perkara. Dalam foto itu tampak sebuah gelang yang merupakan miliknya, namun tidak ada seorang pun yang membahas hal tersebut di persidangan. Ia mengaku tidak tahu mengapa gelang itu bisa berada di lokasi kejadian, sebab ia tidak pernah ke sana. Ia hanya mengingat bahwa suatu kali ia pernah beristirahat di rumah adiknya, dan kemungkinan gelang itu terjatuh di sana. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Sangrok menyimpulkan bahwa informasi tersebut bisa membuka kembali kasus yang menimpa Taijung. Ia mengingatkan agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh siapapun,
lalu menanyakan alamat rumah sang adik karena ia berencana menyelidikinya secara langsung. Taijung kembali dibawa ke ruang tahanan namun ia diserang oleh beberapa tahanan dan dibawa ke hadapan bos mereka bernama Doksu. Doksu menanyainya tentang berapa lama ia akan tinggal di penjara. Taijung tidak menjawab dan justru mencoba melarikan diri, namun segera ditangkap dan dipukuli. Doksu mengancam akan memotong tangannya bila ia tetap diam. Akhirnya, Taijung menjawab bahwa ia akan mendekam di penjara seumur hidup. Doksu kemudian menuduhnya telah memperkosa seorang gadis dan membuang jasadnya ke sungai. Ia mengejek bahwa Taijung tidak memiliki rasa malu. Namun, Taijung tetap membantah telah melakukan perbuatan tersebut. Ketika salah satu anak buah Doksu memperingatkan bahwa penjaga penjara mendekat, mereka segera menghentikan aksinya dan pergi. Setibanya kembali di sel, Taijung disambut oleh seorang tahanan lain yang mengejek dan menyindir tentang kasus yang menimpanya. Tahanan itu bahkan memukulinya dengan sengaja, namun Taijung hanya diam dan tidak melawan. Pandangannya terpaku pada kartu nama pengacara bernama Sangrok yang masih digenggamnya, sambil berharap bahwa pengacara itu suatu hari nanti akan membantunya keluar dari penjara. Sementara di ruang makan, Doksu tampak memeras uang dari para tahanan lain. Taijung datang untuk makan dan sempat melihatnya, namun memilih duduk di tempat lain. Tak lama kemudian, dua narapidana lain menghampirinya dan memberitahu bahwa pria yang dilihatnya tadi adalah Doksu. Mereka menceritakan bahwa Doksu memiliki adik perempuan yang pernah dilecehkan oleh sekelompok pria, dan Doksu membunuh semua pelaku itu. Mereka kemudian mengatakan akan membantu Taijung, namun memintanya untuk makan terlebih dahulu. Ternyata, janji mereka hanyalah jebakan. Mereka menyeret Taijung ke sebuah ruangan di mana beberapa tahanan lain sudah menunggu. Di sana, Taijung diserang dan dilecehkan dengan kejam. Beberapa hari kemudian, Sangrok datang kembali ke penjara untuk menemui Taijung. Dengan ekspresi sedih, ia meminta maaf karena saat tiba di rumah Taijin, adiknya telah mengakhiri hidupnya. Ia memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan momen tragis tersebut. Mendengar kabar itu, Taijung sangat terpukul. Ia kemudian terlihat duduk di halaman penjara, menangis sambil mengingat kenangan bersama adiknya. Seorang narapidana bernama Yongsik memperhatikan hal itu dari kejauhan. Malam harinya, Taijung terus memikirkan adiknya hingga akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Setelah itu, ia terbangun dalam sebuah mimpi aneh di mana ia bertemu dengan adiknya, Taijin. Dalam mimpi tersebut, Taijin mengatakan bahwa Taijung memiliki kemampuan istimewa. Ia bisa menghidupkan kembali tanaman yang telah mati. Namun, Taijung menolak anggapan itu dan mengatakan bahwa hanya beberapa tanaman tertentu yang dapat tumbuh kembali. Taijin kemudian berteriak marah, menanyakan alasan mengapa kakaknya melakukan tindakan bodoh itu dan menegaskan bahwa ia tidak seharusnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ia meminta Taijung untuk segera kembali. Setelah itu, Taijung tersadar dari mimpinya dan dirawat di sebuah klinik. Di dekatnya ada Yongsik dan seorang pastor. Pastor itu mengatakan kepada penjaga bahwa ia pernah melihat Taijung sebelumnya, dan menjelaskan bahwa ini adalah percobaan bunuh diri ketiganya. Tidak ada terapi yang berhasil padanya. Yongsik memperhatikan bekas luka di tangan Taijung. Beberapa temannya datang untuk menjenguk, namun penjaga mengatakan bahwa Taijung menolak untuk menerima kunjungan. Di tempat lain, para tahanan berkumpul di gereja kecil di dalam penjara. Ibadah kecil itu dipimpin oleh Yongsik, yang dikenal dengan sebutan pelayan altar. Ia membagikan kue kepada para narapidana satu persatu. Setelah semua pergi, hanya Taijung yang masih duduk diam. Yongsik kemudian menghampirinya, mengatakan bahwa ia telah meminta izin pastor agar bisa makan bersama Taijung. Ia menambahkan bahwa dirinya sempat melihat Taijung menangis di halaman beberapa waktu lalu, dan mengaku bahwa saat pertama kali masuk penjara, ia pun mengalami hal yang sama, ketakutan dan kesepian yang luar biasa. Setelah beberapa waktu, ia dinasehati oleh Yongsik bahwa di dalam penjara seseorang masih bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di luar, berolahraga, mempelajari hal baru, atau melanjutkan pendidikan. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu, lama-kelamaan ia menjadi terbiasa tinggal di sana. Taijung mulai melakukan semua kegiatan yang disarankan Yongsik, rutin berolahraga, membaca buku, dan merawat tanaman di lahan kecilnya. Seorang penjaga bernama Chuluan yang sering lewat memperhatikan pekerjaan bercocok tanam Taijung dan tampak terkesan. Ia kerap mengamati Taijung dari jauh. Para tahanan lain berulang kali mencoba mengganggu dan memukuli Taijung, tetapi Taijung tidak bereaksi terhadap provokasi. Ia memilih fokus berlatih dan membuat dirinya semakin kuat. 5 tahun kemudian, diperkenalkan seorang pria kaya bernama Johan. Ia terlihat di kantornya, sedang berbicara via telepon soal pekerjaannya, lalu menyalakan beberapa kamera pengawas yang mengarah pada seseorang. Kembali ke penjara, Chuluan datang menemui Taijung saat ia sedang merawat tanaman.
Chuluan menyarankan agar Taijung menanam sayuran karena harga pangan sedang naik, dan memperhatikan bekas luka di wajah Taijung yang menurutnya tak akan hilang begitu saja. Ketika Chuluan menanyakan apakah ada tahanan yang mengganggunya, Taijung membantah dan menenangkan bahwa ia baik-baik saja. Chuluan kemudian memperlihatkan tanaman miliknya yang daun-daunnya mulai mengering. Ia menyampaikan ketidaktahuannya tentang penyebab tanamannya. Taijung mengamati tanaman itu dan mengatakan bahwa tanaman tersebut perlu mendapat sinar matahari, lalu meyakinkan Chuluan bahwa ia akan mencoba merawatnya. Setelah Chuluan pergi, Yongsik datang membawa kue untuk Taijung. Yongsik menasehati Taijung agar tidak melakukan hal-hal buruk dan tetap menjadi dirinya sendiri. Ia memberikan gelang kepada Taijung, dengan tujuan agar gelang itu menjadi semacam pelindung baginya. Taijung heran menanyakan alasan kepedulian Yongsik, lalu Yongsik menjelaskan bahwa dirinya akan segera dibebaskan. Ia berencana akan mengurus usaha ayahnya. Mereka pun berpisah dengan perasaan hangat. Taijung sempat bertanya mengapa Yongsik begitu baik padanya, tetapi Yongsik menolak mengklaim kebaikan itu berasal darinya sendiri dan menegaskan bahwa justru Taijung yang telah bersikap baik sejak awal. Kemudian, Taijung membaca Alkitab yang pernah diberi Yongsik. Ia melihat seorang tahanan yang sedang diganggu oleh tahanan lain. Tahanan itu ternyata adalah pemuda yang sempat diperhatikan Yohan sebelumnya di kamera pengawas. Keesokan harinya, petugas membawa tahanan baru itu untuk menemui Taijung dan mereka berbicara di sebuah ruangan pengakuan dosa. Taijung mengatakan bahwa ketakutan adalah wajar saat pertama kali masuk penjara karena hal itu juga pernah dialaminya. Ia memberi pemuda itu Alkitab dan menyarankan agar membacanya untuk mendapatkan keberanian. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai San Ilbo dan membantah telah melakukan kesalahan apapun. Ia mengatakan bahwa semuanya terjadi karena ia membawa ponsel atas permintaan seorang perempuan yang memintanya mengantarkan ponsel tersebut. Pada akhirnya ia malah dijebak atas sebuah pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. San Ilbo menjelaskan bahwa sidik jarinya memang ditemukan di tempat kejadian perkara, tetapi ia bersikeras bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berada di lokasi tersebut. Pengakuan itu membuat Taijung terkejut, karena kisah yang dialami San Ilbo sama persis dengan yang terjadi padanya sendiri. San Ilbo kemudian bercerita bahwa seorang pengacara pembela umum pernah datang menemuinya dan menawarkan bantuan. Namun setelah ia menelusuri, ternyata nama pengacara itu tidak terdaftar secara resmi. Saat Taijung melihat kartu identitas pengacara yang dimaksud, ia tersentak. Orang itu adalah Sangrok, pengacara yang sebelumnya juga menangani kasusnya. San Ilbo melanjutkan, ia pernah memberikan alamat rumah ibunya kepada pengacara tersebut. Tak lama setelah itu, ibunya ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri. Namun San Ilbo yakin ibunya tidak akan melakukan hal tersebut, dan menyimpulkan bahwa ada pihak yang telah membunuh ibunya. Pernyataan itu membuat suasana menjadi tegang. Taijung merasa firasatnya benar, ia pun telah dijebak, dan kini ia menyadari bahwa adiknya mungkin juga menjadi korban dari pengacara yang sama. Setelah mendengar semua cerita tersebut, Taijung kemudian memeriksa catatan yang ia simpan di dalam kamarnya dan ia menyadari kalau telah masuk dalam jebakan. Pagi harinya, teriakan dari luar sel membangunkan semua orang. San Ilbo ditemukan tewas bunuh diri. Taijung tertegun melihatnya, merasa terpukul sekaligus curiga bahwa kematian itu bukan kebetulan. Taijung kemudian menemui Sangrok dan menyampaikan semua yang diketahuinya. Ia menjelaskan bahwa ada tahanan baru yang bunuh diri dan sempat mengaku pernah bertemu Sangrok. Sangrok mengakui mengenal tahanan itu dan sempat mencoba menolongnya, tetapi ia ragu bahwa informasi Taijung cukup kuat. Taijung menuntut jawaban tentang siapa yang membunuh saudaranya dan sempat mengancam akan membalas bila perlu. Namun Sangrok menjelaskan bahwa ancaman itu mustahil karena Taijung berada di balik jeruji. Setelah bertemu Taijung, Sangrok melaporkan pada atasannya bahwa rencana mereka sudah bocor dan meminta agar masalah itu segera diselesaikan. Kembali di penjara, Taijung menemui pastor di bilik pengakuan dan menyerahkan Alkitab, mengatakan ia tak layak menjadi pembantu altar. Di gereja kecil itu ia duduk termenung. Emosinya memuncak, dan ia telah meneguhkan niatnya untuk membalas kematian adiknya sekaligus mengungkap kebenaran. Sebuah lelang sedang berlangsung. Di sana, seorang pria tampak terpaksa terus-menerus mengangkat tangannya setiap kali harga naik, seolah ada yang memaksanya untuk menawar lebih tinggi. Tak lama kemudian, ada seorang pebisnis bernama Yohan yang diam-diam mengendalikan semua tindakannya. Setelah proses lelang berakhir dan mengambil jeda, Yohan menghubungi pria itu, memberitahunya bahwa jika ia benar-benar ingin menyelamatkan anaknya, setidaknya ia harus menyiapkan sejumlah uang yang besar. Pria itu pun akhirnya membeli barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Setelah barang itu dikirim ke rumahnya, Yohan kembali menelpon dan dengan nada tenang mengatakan bahwa ia telah menerima hadiah dari pria itu. Ia juga menambahkan kabar mengejutkan, orang yang sebelumnya menggantikan anak pria itu untuk masuk penjara telah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Disinilah kita sadar bahwa Johan adalah dalang sesungguhnya penjahat utama dari semua kejadian ini. Setelah menemui Taijung, pengacara Song menghubungi Johan kalau rencana mereka berantakan karena ada yang mengetahuinya dan Johan meminta pengacara Song untuk membereskan hal ini secepatnya. Johan kemudian menghubungi seorang pria yang berada di sebuah lokasi yang digunakan sebagai tempat eksekusi mayat. Pria itu diperintahkan untuk menghabisi orang yang mengetahui rencana mereka dan kini dipenjara. Dari penampilannya, pria tersebut tampak sangat berbahaya dan mahir dalam melakukan mutilasi, menunjukkan betapa mematikan kemampuannya. Sementara di penjara, Taijung tampak sedang berjalan dengan tenang. Namun, ketenangannya terusik oleh bos Doksu yang kembali datang untuk mengganggunya. Kali ini, kesabaran Taijung telah habis. Ia melawan dengan penuh amarah, mengalahkan semua anak buah Doksu, lalu menatap tajam ke arah Doksu sambil memperingatkan agar tidak lagi mendekatinya. Semua orang di sekitar hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian itu tanpa berani ikut campur. Di tempat lain, teman Taijung, Yongsik, sedang berada di tokonya yang bergerak di bidang perbaikan elektronik ketika seorang gadis datang. Gadis itu tampak sibuk mencari uang yang disembunyikan Yongsik di sekitar toko. Dari interaksi mereka, terlihat kemungkinan bahwa gadis itu adalah anaknya, meskipun hubungan mereka jelas tegang dan dipenuhi ketegangan. Setelah gadis itu pergi, seorang pastor mendatangi Yongsik untuk membicarakan tentang Taijung, yang baru saja mengundurkan diri dari posisinya sebagai pembantu altar. Pastor itu tampak bingung dan mengaku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang ada di pikiran Taijung. Setelah Taijung mengalahkan anak buah Doksu, para narapidana mulai membicarakan bagaimana tindakan Taijung telah memberi pelajaran pada Doksu di penjara. Mereka merasa lega dan berkomentar bahwa kini mereka bisa makan dengan tenang berkat keberanian Taijung. Namun, Doksu yang mendengar percakapan itu langsung marah dan memukuli mereka dengan brutal. Tidak lama kemudian, seorang pria lain muncul bersama gengnya, dan dari sikapnya terlihat jelas bahwa ia merupakan musuh besar Doksu. Setelah kejadian itu, Doksu dipanggil oleh sipir penjara untuk menemui kepala sipir. Dengan nada tenang, kepala sipir menasihatinya agar tidak bertindak gegabah. Ia menjelaskan bahwa orang yang menjadi sasaran mereka akan segera diurus tanpa perlu campur tangan Doksu. Selain itu, sipir itu menekankan agar Doksu memusatkan perhatian pada dua tahanan baru yang akan segera datang, karena keduanya dikenal sangat kaya, dan memastikan agar kesempatan itu dimanfaatkan untuk memeras mereka sebanyak mungkin. Tak lama kemudian, Yongsik datang menemui Taijung. Dengan nada khawatir, ia menanyakan alasan Taijung berhenti menjadi pembantu pastor dan mencoba memahami apa yang sebenarnya dipikirkannya. Ia bahkan sempat menduga bahwa Taijung mungkin kembali berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Taijung dengan tenang menjawab bahwa ia tidak berencana untuk mati, melainkan ingin melarikan diri dari penjara karena ia tidak melakukan kesalahan dan dijebak. Beberapa saat kemudian, Doksu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyingkirkan Taijung. Sementara itu, Taijung sibuk menggambar peta pelarian secara rinci, merencanakan jalur dan menentukan waktu yang tepat untuk kabur. Ia memperkirakan bahwa peluang terbaik untuk melarikan diri adalah sekitar pukul 3 hingga 4 sore, setelah proses kunjungan selesai. Namun, pada tengah malam, salah satu anak buah Doksu menyusup ke kamar Taijung dengan menyamar sebagai sesama penghuni. Setelah melihat Taijung tertidur, ia berusaha menyerangnya untuk menghabisinya. Beruntung, Taijung menyadari niatnya tepat waktu, sehingga keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit di dalam kamar itu. Keesokan harinya, sang bos terkejut melihat Taijung keluar dari kamarnya tanpa mengalami luka sedikit pun, sementara anak buahnya tampak babak belur. Taijung menyadari bahwa pria itu bisa menjadi penghalang utama dalam rencana pelariannya. Untuk menyingkirkannya sementara waktu, Taijung sengaja memancing emosi Doksu dengan menyinggung masa lalu, menuduh bahwa kejadian tragis yang menimpa adiknya dulu sebenarnya disebabkan oleh kesalahan Doksu sendiri, bahkan menudingnya telah memperkosa adiknya. Ucapan Taijung berhasil memicu kemarahan Doksu. Tanpa berpikir panjang, Doksu langsung menyerangnya. Dan Taijung sengaja tidak melawan. Pertarungan itu berakhir ketika para petugas datang dan segera melerai mereka. Akibat tindakannya, Doksu dijebloskan ke dalam sel isolasi. Situasi ini justru menguntungkan Taijung, karena dengan Doksu sementara terkurung, jalan untuk melarikan diri menjadi semakin terbuka. Keesokan harinya, Taijung meminta sebuah spons dari petugas Wan dengan alasan bahwa spons itu dibutuhkan untuk merawat tanaman. Ia kemudian menyembunyikan spons tersebut di dalam pot dan membawa tanaman itu ke gudang penyimpanan. Hari berikutnya, Taijung mulai merencanakan misinya untuk mengumpulkan semua kunci yang bisa digunakannya untuk melarikan diri. Setelah berhasil mendapatkan kunci-kunci tersebut, ia diam-diam pergi ke gudang dan mulai menduplikat kunci-kunci itu menggunakan cetakan dari spons yang sudah ia persiapkan, serta lem yang diraciknya sendiri.
Spons berisi cetakan itu kemudian ia sembunyikan kembali di pot tanaman, menjaga agar rencananya tetap tersembunyi. Tak lama kemudian, seorang dokter dan tim medis datang ke penjara untuk memberikan vaksin kepada para narapidana. Ternyata dokter itu adalah Big Sangyan, orang yang dikirim Yohan untuk menghabisi Taijung. Saat itu ia sempat bertatapan dengan Taijung dan mengenalinya sebagai target yang akan ia lenyapkan berdasarkan nomor tahanan di bajunya. Dokter ini telah menyiapkan cairan yang mematikan yang akan disuntikkan ke Taijung. Di sisi lain, Taijung sedang bekerja di tempat pengelasan besi. Saat waktu makan siang tiba, Taijung berpura-pura tetap tinggal di bengkel penjara dengan alasan ingin memperbaiki mobil petugas. Ia meminta petugas itu untuk pergi makan lebih dulu karena perbaikan tersebut memakan waktu cukup lama. Begitu petugas pergi, Taijung segera memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cekatan, ia menggunakan cetakan kunci yang sebelumnya ia buat secara diam-diam untuk mencetak kunci asli. Ketika petugas kembali, Taijung sudah bersikap seolah-olah ia baru saja menyelesaikan perbaikan. Ia menyerahkan sebuah suku cadang sambil berkata bahwa itu adalah bagian dari mobil petugas tersebut yang sudah ia perbaiki. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, petugas itu pergi begitu saja, sementara Taijung telah berhasil menyembunyikan kunci yang baru saja dibuatnya di dalam wadah makanan. Ia lolos dari pemeriksaan tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Namun, saat Taijung berjalan kembali ke sel, beberapa orang datang menghadangnya. Ternyata pria itu adalah musuh Doksu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Du Gangjai. Ia merasa bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Doksu, dan mencoba membujuk Taijung untuk bekerja sama demi menyingkirkan musuh itu. Namun, Taijung menolak tawaran kerja sama tersebut. Sebelum pergi, Gangjai meminta Taijung untuk mempertimbangkan hal itu, lalu meninggalkannya sendirian. Kini, Taijung akhirnya memiliki kunci yang selama ini ia butuhkan untuk melaksanakan rencana pelariannya. Sebuah kilas balik kemudian memperlihatkan perbincangannya dengan Yongsik. Saat itu, Yongsik sempat memperingatkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa kabur dari tempat seperti itu. Menurutnya, Taijung tidak akan mampu memanjat tembok tinggi yang mengelilingi penjara, karena di luar sana hanya ada pegunungan terjal yang pasti membuat siapapun tertangkap. Namun Taijung menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan melompati tembok manapun. Ia berencana keluar lewat gerbang depan. Kata-kata itu menunjukkan tekad dan keberanian yang luar biasa. Rencananya, Taijung akan melarikan diri pada siang hari berikutnya. Saat kembali ke sel pada malam itu, seorang petugas menghampirinya dan memberitahukan bahwa Taijung belum mendapatkan vaksin. Petugas itu menjelaskan bahwa ia telah mengirim orang lain sebagai pengganti agar Taijung tetap dalam kondisi bugar. Ia menambahkan bahwa besok akan ada pertandingan dan ia sudah memasang taruhan atas nama Taijung, sambil menasihati Taijung dengan nada santai untuk memastikan kemenangan. Namun, Dr. Big Sangyan menyadari bahwa orang yang divaksin itu bukanlah Taijung, melainkan pengganti, karena sebelumnya ia pernah melihat Taijung dan mengenalinya sebagai target. Keesokan harinya, pertandingan dimulai. Taijung tampak gelisah karena ia tidak punya waktu untuk bermain-main. Fokus utamanya adalah kabur. Sebelum pertandingan benar-benar berjalan, ia langsung melumpuhkan lawannya dan segera meninggalkan arena. Namun, ketika kembali, ia mendapati petugas yang bersama dokter yang sebelumnya berniat membunuhnya menunggu di sana. Mereka memberitahunya bahwa ia belum menerima vaksin kemarin. Tanpa bisa menolak, Taijung pun dipaksa untuk disuntik, tanpa menyadari bahwa suntikan itu bukan vaksin biasa, melainkan racun. Sambil menahan rasa lemas, ia terus melihat jam. Waktu pelariannya sudah tiba. Begitu para petugas pergi, Taijung langsung bertindak. Ia menimbulkan korsleting listrik agar CCTV mati, lalu berlari menuju zona B, mencoba setiap kunci yang dimilikinya. Ia butuh pakaian biasa agar bisa keluar tanpa dicurigai. Setelah menemukan pakaian itu, ia menggantinya, meski tetap memakai jaket tahanan di dalam untuk berjaga-jaga. Saat menuju jalur pelarian, seorang petugas muncul. Taijung cepat-cepat bersembunyi. Sementara itu, Yongsik yang menunggunya di luar mulai gelisah. Ia mengira Taijung mungkin hanya bercanda soal pelarian itu. Kondisi Taijung makin parah karena efek vaksin beracun tadi, namun ia tetap memaksakan diri. Akhirnya, Taijung berhasil mencapai terowongan ventilasi yang menjadi jalan keluar menuju dunia luar. Namun, seorang petugas mendengar suara dari dalam terowongan dan mulai mendekat perlahan, sehingga situasi menjadi sangat tegang. Sementara itu, petugas yang menemui Yongsik dengan nada curiga dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya di lokasi itu. Yongsik memberikan berbagai alasan, mengatakan bahwa ia hanya ingin berkunjung, meskipun waktu kunjungan telah berakhir. Petugas itu menawarkan untuk mengantarnya pulang, tetapi Yongsik menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ia sudah memiliki mobil sendiri. Setelah itu, Yongsik mulai meragukan apakah Taijung benar-benar bisa melarikan diri atau telah gagal dalam usahanya.
Tubuh Taijung yang semakin lemah akhirnya membawanya ke area depan kantor, tempat keluarga narapidana biasanya mendaftar untuk bertemu. Untuk keluar dengan aman tanpa menarik perhatian, ia menciptakan sedikit kekacauan dengan merobek tas makan siang milik seorang nenek tua, sehingga semua orang teralihkan perhatiannya ke sana. Saat semua orang sibuk, Taijung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, begitu berhasil melewati gerbang, tubuhnya sudah tak kuat menahan kelelahan dan ia jatuh pingsan. Sementara itu, di tempat lain, Johan menghadiri perlombaan balap mobil. Ia tampak bosan dan berkomentar kepada pelatih bahwa situasi akan lebih menarik jika terjadi kecelakaan. Pelatih itu terlihat terkejut dan mengingatkan bahwa hal itu bisa membahayakan pembalap mereka. Johan hanya tersenyum tipis dan menanggapi bahwa masalah tersebut bisa diatur, karena yang benar-benar menjadi perhatian pelatih hanyalah keselamatan para pembalap. Merasa pertandingan itu tidak menarik dan tidak sesuai keinginannya, Johan menolak untuk mensponsori perlombaan tersebut. Kemudian, Johan mulai merancang sebuah permainan, dengan ambisi menciptakan pertandingan balap yang tampak mematikan namun memikat. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dan menanyakan apa yang sedang direncanakan Johan. Johan membisikkan rencananya padanya, dan anehnya, wanita itu tampak sama gilanya dengan Johan. Keduanya tertawa dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, Johan memerintahkan wanita tersebut untuk memberikan daftar orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat yang mengurusi penjara. Kemudian Johan pergi ke penjara menemui kepala sipir. Ia menyerahkan beberapa batangan emas dan sebuah dokumen. Dalam dokumen itu tertulis bahwa ia membutuhkan beberapa narapidana untuk sebuah proyek khusus. Dari konteksnya, kita bisa menebak, Johan ingin menggunakan para tahanan sebagai peserta dalam balapan berbahaya yang ia rencanakan. Karena kalau mereka mati, tak ada yang akan peduli. Di sisi lain, petugas Wan mulai curiga bahwa Taijung memang benar-benar berusaha melarikan diri dari penjara. Ia mengikuti semua rute yang dilalui Taijung hingga keluar penjara, dan tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap keberanian Taijung yang berani melarikan diri melalui gerbang utama. Sementara itu, di ruang medis, Taijung terbaring lemah, masih berjuang menahan efek racun tikus yang disuntikan sebelumnya. Dokter yang merawatnya menanyakan dengan serius mengapa Taijung melakukan hal itu, menekankan bahwa jika sedikit saja terlambat, nyawanya mungkin sudah tidak tertolong. Petugas Wan kemudian datang dan menyatakan kebingungannya. Ia menjelaskan bahwa di satu sisi, orang-orang mengatakan Taijung mencoba kabur, tetapi di sisi lain, tubuh Taijung mengandung racun tikus, sesuatu yang jelas bukan dilakukannya sendiri. Menurutnya, kedua fakta ini tampak tidak masuk akal jika dipikirkan bersamaan. Meski demikian, petugas Wan memperingatkan bahwa jika Taijung memang berbohong, setiap gerakannya akan diawasi secara ketat mulai saat itu. Petugas Wan kemudian menyampaikan pesan kepada Yang SIK bahwa Taijung ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah berperan dalam menyelamatkannya. Sementara itu, Gang Jae, seorang tahanan bertato, mendengar kabar tentang Taijung yang mencoba melarikan diri dari penjara sekaligus meminum racun tikus. Menurutnya, hal itu terasa sangat aneh dan bertolak belakang. Ia meyakini bahwa Taijung pasti terlibat dalam sesuatu hal lain yang belum terlihat. Di sisi lain, salah satu anak buah Doksu melaporkan bahwa beberapa orang dari kelompok mereka telah berpihak pada Gang Jae. Tak lama kemudian, kepala sipir muncul dan menegaskan kepada Doksu bahwa ia sudah dikeluarkan dari sel isolasi, tetapi dilarang melakukan tindakan gegabah lagi. Kepala sipir itu menekankan bahwa Doksu telah mengejar Taijung seperti anjing gila yang ketakutan, dan ucapan itu membuat Doksu benar-benar marah. Dalam kemarahannya, Doksu segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap, dan mereka langsung bergerak menuju tempat Taijung dirawat. Menyadari hal itu, Taijung menjadi ketakutan karena nyawanya terancam. Doksu dan kelompoknya berniat menyerangnya saat tubuhnya masih lemah akibat racun tikus. Sementara itu, petugas Wan yang baru selesai bertugas bertemu dengan seorang petugas klinik dan menanyakan mengapa ia berada di luar. Petugas itu menjelaskan bahwa ia tidak ingin terlibat apapun dan tidak mau disalahkan. Menyadari adanya kecurigaan, petugas Wan segera bergerak menuju klinik perawatan. Sesampainya di depan klinik, petugas Wan mencoba masuk untuk memantau situasi, tetapi anak buah Doksu menahannya di luar. Di dalam, pertarungan sengit pun pecah antara Taijung dan kelompok Doksu. Taijung kini benar-benar sendirian, tubuhnya sangat lemah akibat racun tikus, namun ia berusaha bertahan dan melawan semua anak buah Doksu meskipun mengalami luka-luka. Sementara itu, kepala sipir memanggil semua petugas penjara untuk berkumpul. Ia kemudian menyuap mereka satu persatu, menyerahkan sejumlah uang, dan menegaskan bahwa mereka harus segera mengeksekusi rencana untuk membawa para narapidana pilihan keluar. Ia juga menekankan agar semua dokumen dan administrasi terkait diselesaikan malam itu juga. Saat rapat berlangsung, petugas Wan menekan tombol alarm darurat untuk meminta bantuan petugas lain masuk ke klinik perawatan. Sirine berbunyi keras, membuat semua orang panik. Seluruh petugas segera menuju klinik,
Namun kelompok Doksu tampak tidak takut dan menahan pintu agar petugas tidak bisa masuk. Sementara itu, Taijung terus berusaha melawan anak buah Doksu dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi antara Taijung dan Doksu. Pertempuran itu berlangsung sengit dan brutal. Taijung sempat ditusuk berkali-kali oleh Doksu. Namun pada akhirnya, Taijung berhasil membalikan keadaan dan menaklukkan Doksu dengan memotong telinganya. Tak lama kemudian, petugas Wan bersama beberapa penjaga lainnya berhasil masuk. Mereka menemukan ruangan dalam keadaan berantakan, dengan tubuh-tubuh tergeletak di mana-mana. Taijung tetap diam, kelelahan dan terluka. Namun matanya tetap tajam penuh kewaspadaan. Malam harinya, Taijung duduk terdiam, seolah sedang berbicara dengan adiknya, dan menyatakan tekadnya untuk keluar dari penjara serta membalas dendam atas kematian adiknya. Tiba-tiba, beberapa petugas datang secara diam-diam, menutup wajah mereka dengan kain hitam, dan menyeretnya pergi. Kejadian serupa juga menimpa beberapa narapidana lainnya. Satu persatu mereka diangkut secara misterius ke tempat yang tidak diketahui. Di sisi lain, Yohan terlihat meneliti daftar nama para narapidana yang akan dibawa keluar. Matanya berhenti pada nama Taijung. Ia menatap nama itu cukup lama, seolah mengenali sosok di baliknya. Meskipun belum jelas apakah Yohan benar-benar menyadari bahwa orang itu adalah orang yang dulu pernah ia hancurkan hidupnya, kemungkinan besar ia memang tahu persis siapa Taijung. Keesokan paginya, para narapidana pilihan diperintahkan untuk mengganti pakaian mereka, lengkap dengan seragam ala pembalap dan nomor masing-masing. Setelah itu, mereka dibawa ke hadapan Yohan, yang berdiri dengan senyum licik menghiasi wajahnya. Ia menatap mereka satu persatu, lalu dengan suara pelan namun penuh arti menyambut mereka ke dunia barunya, menyampaikan bahwa mereka kini berada di negeri yang penuh peluang. Kembali ke 5 tahun yang lalu, di sebuah rumah, Dukyung sedang berbicara dengan ayahnya, anggota Dewan Baek. Dukyung menceritakan bahwa ia membawa seorang gadis ke rumahnya namun gadis itu tidak bernapas. Ia percaya gadis itu telah meninggal setelah ditusuk olehnya. Ia tampak bingung, sesekali tertawa kecil, dan mengaku mungkin telah memberi obat tetapi tidak yakin. Emosi kacau, kemarahan dan ketidakpastian menyelimuti pikirannya tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu, di tempat lain, berlangsung upacara peresmian Pusat Keamanan Data Nasional. 3 pengusaha tampak berkumpul, membahas kabar mengejutkan tentang sebuah perusahaan investasi yang tak mereka kenal, namun berhasil memenangkan tender pengelolaan pusat tersebut. Perusahaan itu bahkan tidak mengikuti seleksi pada tahap awal, tetapi tiba-tiba muncul di babak akhir dan langsung menjadi pemenang. Mereka mulai merasa khawatir dan curiga, bertanya-tanya bagaimana mungkin proyek sebesar itu bisa diserahkan kepada pihak yang tidak dikenal. Dengan nada sinis, mereka berencana untuk menggoyahkan posisi perusahaan tersebut agar proyek itu tidak berjalan mulus. Di tengah percakapan itu, Yohan yang mendengarkan dari dekat kemudian menghampiri mereka. Ia menegaskan bahwa perusahaan pemenang itu bukanlah pihak yang bisa diremehkan, karena memiliki pengaruh besar hingga ke tingkat tertinggi. Namun, ketiga pria itu justru menertawakan ucapannya. Mereka mengira Yohan hanya sedang menunjukkan loyalitas sebagai pegawai perusahaan tersebut. Dengan tenang namun tegas, Yohan menjawab bahwa dirinya bukan sekadar pegawai, melainkan pemilik perusahaan itu sendiri. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman terdengar, memanggil CEO untuk naik ke panggung. Saat melihat Yohan melangkah menuju panggung, barulah ketiga pria itu tersadar bahwa perkataannya memang benar. Mereka saling berpandangan, merasa dipermalukan, sementara Yohan menatap mereka dengan dingin, tatapan yang mengandung ancaman halus, seolah memperingatkan agar mereka berhati-hati dalam melangkah. Di luar gedung, seorang pengusaha yang sebelumnya menuding Yohan mulai masuk ke mobilnya untuk pergi. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang pengemudi di depan menolak memindahkan kendaraannya, membuat jalan tertutup. Saat pengusaha itu menurunkan kaca mobil dan mengulurkan tangan untuk menegur, seseorang tiba-tiba muncul dan dengan cepat memotong jarinya. Peristiwa itu berlangsung singkat dan terencana, seolah menjadi peringatan atau cara untuk menghapus jejak yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, Yohan tampak sedang mengamati patung seni yang ia kaguminya dan ia selalu memperhatikan detail sekecil apapun. Beberapa saat kemudian, sebuah panggilan dari Baek, anggota dewan sekaligus ayah Dukyung. Ia meminta bantuan dari Yohan karena anaknya diduga telah membunuh seorang gadis di rumahnya sendiri. Menyadari hal tersebut, Yohan segera mengambil alih kendali. Ia menenangkan Baek dan menyatakan bahwa dirinya akan menata ulang seluruh peristiwa itu tanpa meminta bayaran apapun. Sebagai gantinya, ia hanya menginginkan satu hal, sebuah karya seni yang harus dibeli oleh Baek. Setelah kesepakatan tercapai, Yohan dan timnya langsung bergerak. Dari ruang keamanan, mereka mulai merancang langkah-langkah untuk memanipulasi jalannya penyelidikan. Tim Yohan memasang sensor di setiap sudut rumah tempat kejadian berlangsung. Melalui analisis rekaman dan data yang dikumpulkan,
Johan merekonstruksi kronologi kejadian, mulai dari saat korban dibawa masuk hingga akhirnya ditemukan di kamar mandi. Saat menelusuri rekaman CCTV di sekitar lingkungan, Johan menemukan sosok bernama Taijung, seorang kurir yang sering terlihat melakukan pengiriman di sekitar rumah itu. Dari pola kunjungannya yang berulang dan waktunya yang mencurigakan, Johan menilai Taijung sebagai sosok yang tepat untuk dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Tim operasional Johan mulai memantau rutinitas harian Taijung dengan cermat. Setiap langkahnya diawasi, hingga pada saat Taijung meninggalkan rumah, beberapa anggota tim diam-diam menyusup masuk. Mereka mengumpulkan benda-benda kecil yang tampak sepele, gelas, sikat gigi, hingga kain lab, sebagai sumber sidik jari dan sampel biologis. Dari bahan-bahan itu, tim Johan membuat cetakan sidik jari serta bukti palsu lainnya yang kelak digunakan untuk membangun narasi keterlibatan Taijung dalam kasus pembunuhan tersebut. Suatu malam, seorang anggota tim menyamar dan masuk ke rumah korban. Ia meninggalkan jejak kaki berlumuran darah dan menempelkan sidik jari palsu yang telah dibuat sebelumnya. Saat penyelidikan dimulai, sidik jari itu pun cocok dengan milik Taijung. Bukti palsu yang berhasil menjeratnya tanpa celah. Namun, Johan tidak berhenti di situ. Ia juga menyasar keluarga dan orang-orang terdekat Taijung untuk memperkuat skenario yang telah disusunnya. Dari hasil pengamatan, Johan mengetahui bahwa Taijung memiliki saudara laki-laki bernama Taijin serta seorang kekasih bernama Suji. Kedekatan mereka menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Saat malam tiba dan lingkungan sekitar tampak sepi, anak buah Johan diperintahkan untuk mengumpulkan sampah dari rumah Taijung. Dari tumpukan itu, mereka menemukan sejumlah bukti biologis, termasuk sisa kondom, yang kemudian disimpan dan nantinya dipindahkan ke tubuh korban untuk memperkuat rekayasa tuduhan. Dalam pengamatan lebih lanjut, Johan menyadari ada gelang di tubuh korban yang tidak dimiliki Taijung. Untuk menyempurnakan rekayasa, ia memerintahkan anak buahnya mengambil gelang serupa dari orang terdekat Taijung. Bahkan jika harus dilakukan dengan kekerasan, agar bisa diletakkan di lokasi kejadian. Semua bukti itu disusun dengan perhitungan matang. Tanaman hias yang sengaja ditempatkan di apartemen menjadi alat penguat cerita, dikaitkan dengan kebiasaan Taijung merawat tanaman. Pembunuhan kecil terhadap perantara dilakukan untuk menutupi asal gelang, sementara tubuh korban akhirnya dimasukkan ke dalam koper, seolah menggambarkan upaya pelaku untuk menyembunyikan jenazah. Rangkaian rekayasa itu berjalan sempurna. Taijung akhirnya ditangkap, dan berita penangkapannya tersebar luas di media. Evan, salah satu bawahan Johan, segera memberi kabar kepada Beck bahwa janji telah ditepati. Anaknya, Du Kyung, berhasil diselamatkan dari kasus pembunuhan tersebut. Namun di balik keberhasilan itu, tersirat kesombongan dan kepercayaan diri berlebihan di antara mereka. Mereka merasa menjadi bagian dari kelompok kecil berkuasa, 1% manusia yang seolah kebal terhadap hukum. Setelah kasus Beck selesai, Johan menyarankan agar Du Kyung dikirim berlibur untuk sementara waktu, memberi jarak dari publik dan membiarkan situasi mereda. Waktu pun bergulir ke masa kini. Johan menerima panggilan telepon yang memberi kabar bahwa para tahanan baru saja tiba. Dengan tenang, ia memerintahkan bawahannya untuk memberi mereka makan. Tak lama kemudian, sebuah truk besar datang, diikuti oleh para tentara bersenjata yang menggiring tahanan turun. Mereka dibawa ke sebuah ruangan besar penuh makanan. Awalnya tak seorang pun berani menyentuhnya, hingga seorang tahanan mulai makan dan diikuti yang lain. Hanya Taijung yang tetap diam dan waspada, matanya menatap tajam sekeliling ruangan, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya mungkin bukan sekadar jam makan biasa. Johan mengamati para tahanan dari menara pengawas dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Dari antara mereka, seorang pria bernama Gang Jae melihat sosok Johan di atas dan mencoba mendekat. Namun para tentara segera menodongkan senjata, memaksanya mundur. Setelah itu, semua tahanan dikembalikan ke sel masing-masing. Di dalam selnya, Taijung tampak gelisah. Pikirannya dipenuhi rasa curiga dan keinginan untuk kabur. Malam hari, ia mencoba melarikan diri dengan hati-hati, memanfaatkan celah kecil di penjagaan. Ia berhasil keluar dari sel, namun tidak lama kemudian aksinya diketahui para penjaga. Saat menyadari tak ada lagi jalan keluar, ia berhenti dan melihat sebuah mobil berhenti di depannya. Johan duduk di dalamnya, menatapnya tanpa ekspresi. Johan memintanya mendekat, mengatakan bahwa ia telah berjuang keras membawa semua orang ke tempat itu, dan memperingatkan agar Taijung tidak menghancurkan rencana yang telah ia susun. Ia menawarkan untuk mengantar Taijung kembali ke sel, tetapi Taijung menolak dan memilih berjalan kaki. Johan lalu turun dari mobil, berjalan sejajar dengannya sambil berkata dengan tenang bahwa ia tidak marah. Meski tahu Taijung mencoba melarikan diri, ketika Taijung berhenti dan menatapnya, ia mulai menyadari sesuatu. Dengan nada kecewa, ia berkata bahwa Johanlah yang telah membawa mereka semua ke tempat itu. Johan hanya menatapnya dan menjawab datar bahwa mereka sudah berada di tempat yang seharusnya, dan tak perlu tahu alasannya. Ia menambahkan bahwa esok hari akan diadakan pertandingan penting,
dan siapapun yang menang akan mendapat hadiah besar. Sebelum pergi, Johan menatap wajah Taijung seolah sedang mengingat sesuatu. Ia tersenyum kecil dan berkata bahwa wajahnya terlihat familiar, lalu tertawa kecil sambil menambahkan bahwa bagi dirinya, semua orang di sana tampak terkenal. Taijung kembali ke sel dengan langkah berat. Namun sesampainya di sana, ia mendapati Jiang, tahanan yang dulu pernah mencoba membunuhnya, menunggunya. Berbeda dari sebelumnya, Jiang kini bersikap ramah dan penuh senyum. Ia berkata bahwa tempat itu bukan seperti penjara, karena mereka diberi pakaian bagus dan makanan yang layak. Taijung menatapnya curiga, tapi Jiang bersikeras bahwa ia tidak lagi ingin bermusuhan. Ia bahkan mengajaknya bertemu dengan seseorang bernama Doksu. Awalnya Taijung menolak, namun Jiang memaksa sekali lagi hingga akhirnya ia ikut. Mereka tiba di sebuah ruangan besar tempat Doksu dan anak buahnya sudah menunggu. Saat Taijung hendak pergi, Jiang mendorongnya dan memerintahkan agar ia memberi salam pada bos. Suasana berubah tegang. Doksu dan anak buahnya mulai mendekat dengan niat menyerang. Namun Taijung bereaksi cepat. Ia meraih botol di dekatnya, memecahkannya, dan bersiap bertahan. Pertarungan hampir pecah, tetapi suara tembakan dari atas menghentikan semuanya. Seorang tentara menembakkan peluru peringatan ke udara, memaksa mereka mundur. Doksu menatap tajam ke arah Taijung dan berkata dingin bahwa kali ini ia selamat, namun lain kali mungkin tidak seberuntung itu. Keesokan paginya, musik keras terdengar dari pengeras suara. Semua tahanan diperintahkan keluar dari sel dan diberi seragam baru. Mereka digiring ke lapangan terbuka di bawah terik matahari. Dari menara pengawas, Johan muncul dan mulai berbicara. Salah satu dari mereka berteriak menanyakan alasan mereka dibawa ke tempat itu dan apakah Johan memiliki izin resmi. Dengan tenang, Johan menjawab bahwa ia memang memiliki izin. Namun pria itu terus membantah dan mengancam akan menuntutnya begitu bebas. Tanpa ragu, Johan mengeluarkan senjata dan menembak pria itu di depan semua orang. Suasana langsung hening dan tegang. Johan kemudian menatap mereka satu persatu dan bertanya apakah masih ada yang ingin mengeluh. Setelah itu, ia mengumumkan bahwa di hadapan mereka akan diadakan perlombaan balapan, tanpa aturan apapun. Sebuah mobil datang membawa uang sebesar 5 miliar won, dan Johan berkata bahwa siapapun yang menang akan mendapatkan seluruh uang itu. Jiang bertanya di mana mobil-mobil mereka, dan Johan menjawab bahwa nomor di pakaian masing-masing menunjukkan garasi tempat mobil mereka berada. Sementara Du Kyung dan Direktur Shin sedang berbincang. Du Kyung mengingat bagaimana Johan dulu menyelamatkannya dari kasus pembunuhan, bahkan setelah ia melakukan kejahatan lain. Ia tahu semua yang terjadi kini juga merupakan bagian dari rencana Johan, dan karena itu mereka tidak perlu takut. Johanlah yang mengatur segalanya. Mereka kemudian menemui Johan untuk membahas perlombaan tersebut. Du Kyung menilai acara itu tampak sederhana, tetapi Johan menjawab bahwa ini bukan sekadar balapan mobil. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saat Du Kyung bertanya apakah hadiah benar-benar akan diberikan, Johan menegaskan bahwa ia selalu menepati janji, meskipun ia ragu ada yang bisa mencapai garis akhir. Ia menambahkan bahwa peran mereka bukan sebagai peserta, melainkan sebagai anggota pendiri proyek ini, pihak yang akan menyiarkan pertandingan ke seluruh negeri dan menjadikannya tontonan yang dapat dipertaruhkan dengan uang. Sementara itu, para tahanan yang masuk ke garasi masing-masing. Mereka memeriksa mobil, memperbaiki mesin, dan menyiapkan diri untuk perlombaan maut. Doksu memperhatikan Taijung dari kejauhan, dan Taijung membalas tatapan itu dengan dingin. Ia lalu masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan menutup pintu. Saat waktu makan bersama, para tahanan mulai mencari kelompok masing-masing agar dapat bekerja sama untuk memenangkan pertandingan. Jiong kemudian mendekati Taijung dan mengajaknya bekerja sama, karena hanya Taijung yang belum memiliki rekan. Namun, Taijung tampak acuh terhadapnya. Jiong pun mengatakan bahwa jika mereka menang, ia hanya akan meminta 1 unit apartemen, sedangkan sisa hadiah uangnya akan diberikan kepada Taijung. Namun, Taijung justru menolak dan meminta agar sisa hadiah itu diberikan kepada nenek Jiong. Ucapan tersebut membuat Jiong terkejut, karena ternyata Taijung mengenal neneknya. Sementara itu, Gang Jae dan kelompoknya juga berdiskusi. Mereka sepakat bahwa siapapun yang menang di antara mereka, hadiah yang diperoleh harus dibagi rata. Setelah makan siang, setiap tahanan mendapat kesempatan untuk berkonsultasi dengan Johan. Gang Jae menjadi tahanan pertama yang menemuinya. Dalam pertemuan itu, Gang Jae menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Ia berjanji akan menjadi rekan yang loyal dan siap melakukan apapun untuk membantu Johan,
bahkan bersedia mengikuti semua perintahnya tanpa keberatan. Namun, Johan hanya menertawakannya. Ia kemudian melihat riwayat kejahatan Gang Jae, yang ternyata pernah ditangkap karena 18 kasus penipuan. Dari situ, Johan langsung menyadari bahwa Gang Jae hanyalah seseorang yang berusaha menipunya. Setelah Gang Jae pergi, Doksu datang menemui Johan dengan tujuan yang berbeda. Ia hanya memiliki satu keinginan, menyingkirkan seseorang yang sangat ia benci di arena, yaitu Park Tae-jung. Doksu tidak tertarik pada apapun selain menghabisi nyawa Tae-jung dengan tangannya sendiri. Johan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkan, asalkan ia tetap mematuhi aturan permainan dan hanya boleh dilakukan di dalam permainan. Ia akan mendapatkan hadiah jika berhasil memenangkan pertandingan. Malam harinya, Jiong meminta bantuan Tae-jung untuk memperbaiki mobil yang akan ia gunakan. Saat mereka sedang bekerja, terdengar keributan dari tempat lain. Beberapa peserta saling berebut kendaraan, terutama kelompok Gang Jae yang mengincar mobil sport milik Jiong. Menyadari situasi itu, Tae-jung dan Jiong segera meninggalkan lokasi agar mobil yang baru mereka perbaiki tidak direbut. Mereka berhasil melarikan diri meskipun sempat dikejar oleh Gang Jae dan anak buahnya. Namun, Gang Jae tidak menyerah. Ia terus berusaha mengejar meski sempat tertabrak mobil yang dikendarai Tae-jung. Di sisi lain, kelompok Doksu juga mulai memburu Tae-jung dan Jiong, tetapi dengan tujuan berbeda. Gang Jae menginginkan mobil milik Jiong, sementara Doksu bertekad menghabisi nyawa Tae-jung. Di tempat lain, Johan dan Dokyung tampak menikmati jalannya kekacauan itu. Kejar-kejaran pun terjadi hingga mobil yang dikendarai Tae-jung dan Jiong mengalami kerusakan akibat ditabrak oleh mobil Doksu. Momen tersebut dimanfaatkan Doksu untuk menyerang mereka, tetapi Gang Jae justru menghadangnya karena masih menginginkan mobil tersebut. Pertikaian di antara mereka hampir berubah menjadi perkelahian serius ketika Doksu mengeluarkan pisau. Namun, Johan segera turun tangan dan menghentikan semuanya. Ia menegaskan bahwa para peserta dilarang saling melukai sebelum pertandingan utama dimulai keesokan harinya. Setelah itu, semua peserta diperintahkan kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu, Tae-jung dan Jiong berusaha memperbaiki kembali mobil mereka. Namun, kerusakannya justru semakin parah. Saat Tae-jung memeriksa mesin di bagian depan, terlihat kepulan asap putih yang tebal. Ia segera menyadari bahwa mobil itu akan meledak dan dengan cepat menarik Jiong untuk menjauh. Benar saja, beberapa detik kemudian mobil tersebut meledak hebat. Beruntung, keduanya berhasil menyelamatkan diri sebelum ledakan terjadi. Mobil milik Jiong hancur total dan tidak dapat digunakan lagi. Dalam keputusasaan, Tae-jung secara tak sengaja menemukan sebuah jalur tersembunyi yang tampak mengarah keluar. Ia pun mulai berpikir untuk menggunakan jalur itu sebagai jalan pelarian dari tempat tersebut. Keesokan paginya, Tae-jung berpura-pura ingin berkonsultasi dengan Johan. Namun sebenarnya, ia tengah mempelajari area sekitar untuk mencari celah melarikan diri. Dalam percakapan mereka, Tae-jung bertanya tentang tujuan Johan mengadakan pertandingan itu. Ia heran mengapa pertahanan diberi kendaraan berbeda dan dibiarkan saling berselisih tanpa aturan yang jelas. Menurut Tae-jung, tempat yang dipilih untuk pertandingan sama sekali tidak layak, dan ia yakin orang-orang di luar sana pun tidak akan mau balapan di lokasi seperti itu. Karena itulah, Johan memilih para tahanan sebagai pesertanya. Mendengar hal itu, Johan memuji kecerdasan Tae-jung dalam menilai situasi. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya menginginkan sebuah permainan balapan yang seru dan belum pernah ada sebelumnya. Saat berada di ruangan itu, perhatian Tae-jung sempat tertuju pada tanaman milik Johan yang tampak layu. Ia meminta vitamin dan ketika anak buah Johan datang membawa minuman vitamin, Tae-jung menolak dan berkata bahwa tanaman Johan yang lebih membutuhkan vitamin itu. Namun, Johan memilih mengganti tanaman tersebut dengan yang baru. Setelah itu, Tae-jung kembali memperbaiki mobilnya sendiri agar siap menghadapi pertandingan berikutnya. Saat para tahanan berada di ruang makan, Gang Jae dan kelompoknya mulai memperhatikan kemampuan masing-masing peserta. Gang Jae menilai bahwa Tae-jung tampak tangguh dan bisa menjadi pesaing terkuatnya kali ini. Tak lama kemudian, Gang Jae mendapat panggilan dari Johan. Tawaran kerjasama yang sebelumnya ia ajukan akhirnya diterima. Sebagai bentuk dukungan, Johan memberikan sesuatu yang disembunyikan di kursi belakang mobil Gang Jae. Sebuah alat yang dikatakannya akan sangat berguna untuk memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, semua peserta bersiap di dalam mobil masing-masing. Mereka mengambil posisi dan menunggu aba-aba untuk memulai. Sementara itu, Johan dan Dokyung duduk menyaksikan dari ruang pengawasan, tampak tak sabar menunggu dimulainya pertandingan gila tersebut. Johan kemudian mengumumkan aturan permainan yang sederhana. Siapa yang mampu bertahan hidup hingga akhir, dialah pemenangnya. Bukan mobilnya yang dihitung, melainkan pengemudinya. Pertandingan pun dimulai. Tak lama setelah start,
salah satu mobil dengan nomor 11 keluar jalur. Johan segera memerintahkan bawahannya untuk melacak keberadaan kendaraan itu. Sementara itu, sebuah mobil lain yang menggunakan tenaga turbo melaju sangat cepat, namun mesinnya terbakar akibat panas berlebihan. Pengemudinya tewas di tempat, menegaskan betapa mematikannya permainan tersebut. Sementara mobil-mobil lain terus mengejar Taijung, Johan akhirnya menyadari siapa sebenarnya pria itu. Ia teringat bahwa Taijung adalah orang yang dulu dijadikannya sebagai pelaku pengganti dalam kasus yang melibatkan anak anggota Dewan Baek, yakni Dokyung. Setelah menyadari hal itu, Johan segera memerintahkan anak buahnya untuk memusatkan perhatian pada Taijung di arena. Namun, perhatian semua orang kemudian tertuju pada mobil bernomor 9 yang melaju dengan kecepatan luar biasa. Mobil itu ditabrak dari dua arah sekaligus, salah satunya oleh Doksu. Ketika Doksu mendekati mobil tersebut, ia terkejut karena pengemudinya bukan Taijung, melainkan Jiong. Hal itu membuat semua orang, termasuk Johan, panik. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan Taijung yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Johan mengetahui bahwa mobil nomor 11 yang sebelumnya keluar jalur ternyata dikendarai oleh Taijung. Kini, Taijung telah meninggalkan mobilnya dan beralih menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri. Di sisi lain, Doksu dan Gang Jae semakin marah dan bersumpah tidak akan membiarkannya kabur. Taijung lalu muncul di hadapan mereka, membuat keduanya langsung mengejarnya dengan penuh amarah. Dalam situasi itu, Johan memerintahkan Gang Jae untuk menggunakan hadiah yang sebelumnya ia berikan di kursi belakang mobilnya. Ternyata, hadiah tersebut adalah sebuah pistol. Gang Jae segera menembakkan peluru ke arah Taijung berkali-kali, namun tak satu pun mengenai sasaran. Dengan cerdik, Taijung memanfaatkan tabung gas yang terpasang di bagian belakang motornya untuk menyerang balik. Ledakan kecil dari tabung itu membuat mobil Gang Jae terbalik dan hancur. Gang Jae terluka parah dan tidak lagi mampu bergerak. Melihat hal itu, Johan murka dan langsung mengubah aturan permainan. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil menangkap atau menyingkirkan Taijung akan mendapatkan hadiah sebesar 10 miliar won. Pengumuman itu membuat semua peserta kembali bergerak, termasuk Doksu yang berhasil menemukan posisi Taijung. Pertarungan sengit pun terjadi antara Doksu dan Taijung. Taijung berusaha keras mempertahankan diri. Apalagi dari arah lain muncul mobil peserta lain yang melaju ke arahnya dan berusaha menabraknya. Namun, mobil tersebut justru menabrak Doksu hingga ia terjatuh. Taijung memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang kepala Doksu hingga pingsan. Johan yang menyaksikan kekacauan itu menjadi semakin marah. Ia mengambil senjatanya dan turun langsung ke arena untuk menghabisi Taijung. Dokyung dan rekannya terkejut melihat Johan yang kehilangan kendali, dan mereka diminta segera meninggalkan lokasi untuk mencari tempat aman. Johan menembakkan senjatanya ke arah Taijung berkali-kali, namun Taijung berhasil menghindar. Ia segera mengambil motornya dan melarikan diri secepat mungkin. Salah satu peserta lain yang mencoba menghadangnya justru terkena tembakan Johan sendiri. Dalam pelariannya, Taijung masih memiliki rencana. Ia membakar sebagian area arena, memicu ledakan besar yang membuat Johan semakin murka. Saat itu, Johan benar-benar yakin bahwa kunjungan Taijung sebelumnya bukan tanpa alasan. Ia datang untuk mempelajari tempat itu demi melarikan diri. Taijung akhirnya menemukan jalan keluar menuju area perbukitan. Ia menyalakan motornya dan melaju ke atas hingga mencapai puncak. Dari kejauhan, Johan membidiknya dengan senapan dan melepaskan peluru tepat ketika Taijung hampir berhasil melarikan diri.